Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Andika Dika. Kode sahamnya yaitu BBKP, nama perusahaannya yaitu PT Bank KB Bukopin Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPad ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita buka chartnya. Jaringan agak jelek ya. Oke, di sini kita ganti dulu dengan kode BBKP ya. BBKP. Kemudian kita perpanjang time frame-nya dari bulan 1 Januari ya. Kemudian di sini juga kita ganti 01. Kemudian selanjutnya kita enter. Setelah itu kita perbesar. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan grafik Bank Bukopin ini ya. Dari bulan Januari itu harga sahamnya naik sampai puncak tertinggi di harga 610, kemudian terus turun, kemudian naik lagi, kemudian turun sideways. Kemudian nanti di bulan Agustus itu tepatnya tanggal 3 naik ya. Kemudian turun lagi sampai kemudian naik turun sideways kembali sampai menyentuh harga terendah itu di Rp241 per lembarnya. Nah, seperti itu. Ini sekarang harganya sudah berada di level supportnya ya. Ini sudah termasuk supportnya. Kemudian resistennya itu di harga 400-an. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal penurunan ini ya, tanggal 12 November sampai perdagangan terakhir hari ini, seperti itu. Oke, kita cek dulu data broker summary-nya. Nah, kita buka data broker summary-nya. Di sini kita ganti kodenya BBKP. Kemudian di sini kita ganti tanggal 12 bulan 11 ya. Sampai hari ini terakhir. Oke, kita show. Nah, ini jaringan agak jelek ya. Oke, datanya sudah muncul ya. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau saya menggunakan tools tambahan untuk melihat pergerakan dari investor besarnya di perusahaan BBKP ini atau Bank KB Bukopin ini, itu kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tanggal 12 November ya, kemudian sampai perdagangan terakhir ini, investor besarnya melakukan normal distribution. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan, itu melakukan normal distribusi. Nah, kelihatan dari MG yang melakukan penjualan 18,1 juta lot, kemudian di sini YP juga melakukan penjualan 15,5 juta lot, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya, seperti itu. Untuk melihat potensi jangka panjang dari Bank KB Bukopin ini. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, itu kalau kita hitung secara manual, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Bank KB Bukopin ini 32,9% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless, artinya sisanya masih dalam bentuk warkat. Nah, kalau dalam bentuk warkat kita tidak bisa menjual atau digunakan untuk menurunkan harga seperti itu. Hanya saham scriptless lah atau saham digital lah yang bisa digunakan untuk melakukan hajar kiri. Jadi perusahaan ini kalau kita berpatokan kepada scriptless rasionya, maka kepentingan dari perusahaan ini masih sangat besar. Seperti itu. Artinya pemiliknya tidak melepas secara keseluruhan dalam bentuk scriptless ke publik seperti itu.
Artinya mereka masih percaya dengan masa depan perusahaannya mereka sendiri yang didirikan. Nah, kemudian investor besarnya itu memiliki 36,7%, ya, dari total saham Scriptless yang dicetak. Jadi di sini kita akan lihat saham Scriptless-nya saja. Saham marketnya kita tidak hitung karena tidak bisa digunakan untuk menghajar kiri seperti itu. Jadi kita berpatokan ke saham Scriptless-nya aja. Saham marketnya kita abaikan. Jadi kalau ada orang-orang besar yang memiliki saham marketnya dalam porsi besar, ya itu tidak ada gunanya karena kan mereka hanya memiliki saham marketnya saja, nggak bisa dijual di pasar reguler. Nah, maka dengan kata lain, kalau investor besarnya memiliki porsi kepemilikan yang kecil, maka kepentingan mereka di perusahaan ini untuk melakukan hajar kanan atau menurunkan harga itu sudah sangat sedikit di sini. Artinya mereka cenderung mengabaikan perusahaan ini. Maka jangan berharap kalau harga sahamnya bisa naik tinggi. Seperti itu. Kecuali mereka melakukan akumulasi dalam jumlah besar kembali, kemudian maka itu artinya kepentingan mereka masih banyak seperti itu. Akan ada kepentingan baru bagi mereka. Nah, kemudian investor retailnya itu memiliki porsi kepemilikan yang besar di sini, 48,9%. Nah, ini kepemilikan yang sangat besar sekali. Jadi wajar kalau misalkan perusahaan ini pergerakan harga sahamnya tidak signifikan naiknya. Jadi naik sedikit, turun lagi, kemudian naik sedikit, turun lagi, seperti itu. Tercermin dari grafik candlestick-nya, seperti itu. Kelihatan dari chart-nya. Kenapa? Karena kepemilikan retail besar, jadi mereka juga berpikir atau mempertimbangkan 2 kali untuk memarkup dalam jumlah besar. Seperti itu. Karena investor besarnya juga punya sedikit di sini. Jadi batas kepemilikan retail kalau kita ingin masuk ke sebuah perusahaan itu adalah 25%. Kalau sudah retailnya 25% itu sudah kategorinya besar sekali. Nah, saya pribadi itu enggan membeli perusahaan yang kepemilikan investor retailnya itu di atas 25%. Saya cenderung mencari perusahaan-perusahaan yang kepemilikan retailnya itu di bawah 10% seperti itu. Karena itu peluang kenaikannya sangat tinggi, itu besar sekali seperti itu. Seperti misalkan contohnya DCI yang sudah sering saya sebut ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Andika Dika ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.